Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu ekologi? Ekologi membahas banyak hal, diantaranya yaitu aliran energi, interaksi makhluk hidup, komponen ekosistem, dan daur biogeokimia. Sebelum itu, kenalkan, saya Lintang Askia dari MA Permata kelas 10B. Yuk kita pelajari bersama-sama. Dalam ekologi, kita mengenal istilah ekosistem, yaitu komunitas makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat, ditambah dengan faktor abiotik yang saling berinteraksi. Contohnya seperti ekosistem sawah, sungai, laut, dan hutan hujan. Semua komponen di dalamnya saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan ekosistem. Dalam ekologi, terdapat komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari air, matahari, tanah, udara, dan suhu kelembapan. Semua komponen ini saling berinteraksi dan menentukan kehidupan dalam ekosistem. Makhluk hidup tentunya membutuhkan energi untuk hidup. Mereka mendapatkan energi sumber dari matahari. Matahari membantu fotosintesis tanaman. Jika tanaman sudah berbuah, buahnya akan dimakan oleh makhluk hidup. Adapun komponen biotik yaitu makhluk hidup yang bisa bersifat produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, dan dekomposer. Banyak predator yang mencari makan di malam hari. Hal ini dikarenakan mereka meminimalisir persaingan dengan predator yang lain. Predator ini biasanya memakan serangga yang beraktivitas di malam hari, seperti semut, siput, dan yang lain. Dalam ekosistem juga terdapat interaksi antar makhluk hidup. Seperti dalam video, terjadi simbiosis parasitisme. Hal itu terjadi karena nyamuk menyerap darah untuk memproduksi telurnya. Namun, manusia merasa dirugikan karena ketidaknyamanan fisik dan merugikan kesehatan manusia. Lebah dalam video melakukan penyerbukan terhadap tanaman mangga. Hal ini mencerminkan simbiosis mutualisme, yakni lebah mendapat makanan dari nektar-nektar yang ada pada tanaman mangga, lalu tanaman mangga juga mendapatkan hasil dari nektar ini. Tidak hanya lebah yang mendapatkan manfaatnya, namun tanaman mangga juga mendapatkan manfaatnya, yaitu mempermudah dalam proses penyerbukan. Lebah menyebarkan nektar dan membantu penyerbukan yang ada pada tanaman mangga. Suksesi adalah proses perubahan komunitas makhluk hidup secara bertahap dalam waktu yang lama. Proses ini biasanya dimulai dari organisme perintis seperti lumut. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi di tempat yang benar-benar baru, tanpa kehidupan sebelumnya. Suksesi sekunder terjadi di tempat yang pernah dihuni atau yang pernah digunakan. Suksesi ini mengalami kerusakan atau gangguan pada lingkungannya, sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan dan menjadi lebih baik. Suksesi akan berhenti jika mengalami kondisi yang sudah stabil. Makhluk hidup
tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling berinteraksi seperti simbiosis, predasi, kompetisi, netral, aleopati, dan antibiosis. Interaksi ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dunia. Banyak jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini, sehingga memungkinkan sekali untuk mereka saling berinteraksi. Interaksi banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti ulat yang memakan daun, kepiting yang bermain dengan air, burung yang terbang di angkasa, matahari terbenam, siput yang bermain dengan tanah, kumbang yang menghimbab di daun-daunan, dan yang lainnya. Gimana nih teman-teman, sudah paham belum apa itu ekologi dan apa itu ekosistem? Semoga video ini dapat membantu kita dalam pembelajaran dan hal yang lain. Semoga video ini juga dapat menyadarkan kita betapa istimewanya alam kita. Kita harus menjaga alam sekitar. Kita juga harus menjaga alam sekitar, karena kita adalah bagiannya. Jaga alam, jaga nyawa. Semoga bermanfaat. So when I die, which I must do, could it shine?